Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Sanati. Saya semester 6 program studi pendidikan fisika. Dan ini merupakan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pendahuluan fisika inti. Dosen pengampunya yaitu Ibu Wahyu Arini, Magister Science. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang energi ikat inti. Nah, di energi ikat inti ini ada dua poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu energi ikat, dan yang kedua yaitu energi pemisah. Baiklah, kita akan memasuki yang poin pertama, yaitu energi ikat. Nah, energi ikat ini di sini ada massa defect dan energi ikat inti atom. Nah, inti atom terbuat dari proton dan neutron, namun massa total dari sebuah inti atom selalu kurang dari jumlah massa masing-masing proton dan neutron yang menyusun inti atom tersebut. Perbedaan massa atau yang biasanya disebut sebagai defek massa ini merupakan nilai dari energi ikat inti yang menjaga inti atom tetap pada bentuknya. Sehingga untuk memecahkan sebuah inti atom, kita membutuhkan energi sebesar energi ikat inti. Nah, definisi energi ikat inti di sini, energi ikat inti itu disebut juga dengan binding energy. Dan definisinya adalah jumlah energi yang harus diberikan untuk memecahkan inti menjadi proton dan neutron, atau dengan kata lain, energi ini menggambarkan energi yang diperlukan untuk melepas ikatan proton dan neutron menjadi terpisah. Besarnya ikat inti dapat dihitung dengan rumus persamaan sebagai berikut. Persamaannya yaitu E sama dengan delta M dikali C kuadrat, di mana delta M adalah massa defect, satuannya kilogram, C yaitu nilai ketetapan 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, merupakan cepat rambat gelombang cahaya, dan E adalah energi ikat inti dan satuannya adalah joule. Massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon. Selisih antara massa nukleon dan massa inti disebut defek massa atau delta M. Berarti defek massa itu disebut juga dengan delta M. Nah, defek massa atau delta M pada pembentukan nuklida X adalah sebagai berikut. Delta M sama dengan ZMP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang Mx, di mana Z adalah jumlah proton atau nomor atom, A adalah jumlah nukleon atau nomor massa, Mp adalah massa proton, dan Mn adalah massa neutron, dan Mx adalah massa inti atom. Dan menurut definisi, energi yang menjaga semua partikel ini ada dalam inti adalah energi ikat inti. Nah, di energi ikat total atau disebut dengan B total, B tot atau A, Z merupakan yang pertama yaitu perbedaan antara massa inti sesungguhnya dengan massa nukleon pembentuknya. Yang kedua yaitu merupakan kerja yang diperlukan untuk memisahkan inti atom atau nukleus menjadi nukleus penyusunnya. Dan yang ketiga, energi yang dibebaskan jika terjadi penyusunan nukleon menjadi nukleus. Besar energi ikat total sebuah inti atom memenuhi yaitu B tot atau B total A, Z sama dengan ZMP ditambah NMN dikurang M dikali A, Z dikali C kuadrat. Dan itu merupakan persamaan 4.1. Dan selanjutnya ini ada energi ikat rata per nukleon yaitu BF atau BAV A, Z sama dengan B tot, B total dikali A, Z dibagi A. Dan energi ikat rata-rata per nukleon diperoleh dengan membagi energi ikat total pada nukleus dengan jumlah massa A, atau energi ikat semua elektron dalam atom adalah sangat kecil dan dapat diabaikan. Oke, itu merupakan penjelasan yang poin pertama yaitu tentang energi ikat. Nah, yang berikutnya, next, saya akan menjelaskan tentang energi pemisahan atau separation energy. Nah, energi pemisah di sini definisinya merupakan energi yang diperlukan untuk memisahkan proton, neutron, deuteron atau zara alfa dari inti atom. Nah, energi pemisahan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerja yang diperlukan untuk memisahkan proton, neutron, deuteron atau zara alfa dari inti atom. Dan yang kedua, energi yang dibebaskan pada saat proton, neutron, deuteron atau zara alfa ditangkap inti.
Di sini ada persamaan energi pisah neutron dan persamaan energi pisah Zara alfa. Nah, untuk energi pisah neutron ini disebut Sn, itu ada persamaan 4.3 dan persamaan 4.4. Dan sedangkan di sini ada energi pisah Zara alfa, itu Sa di persamaan 4.5. Berikut merupakan gambar grafik hubungan antara energi ikat inti dengan nomor massa A. Nah, di sana terdapat gambar 4.2 yaitu grafik energi ikat total terhadap nomor massa. Nah, dari grafik pada gambar 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama yaitu untuk A kecil, tenaga ikat total rendah dan mengalami kenaikan dengan cepat. Yang kedua, untuk A di sekitar 50 derajat terdapat harga maksimum yang datar dengan energi ikat total 8,8 mega elektron volt dan turun menjadi 8,4 mega elektron volt untuk A sama dengan 140. Dan yang terakhir yaitu di atas A sama dengan 140, harga energi ikat total turun mencapai 7 mega elektron volt. Pada gambar berikut ini adalah gambar 4.3 yaitu grafik nomor neutron N terhadap nomor atom Z. Nah, pada grafik stabilan inti N- Z yang disajikan pada gambar 4.3 ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk inti dengan A lebih kecil dari 40, inti akan stabil jika N sama dengan Z. Dan yang kedua, untuk A lebih besar dari 40, garis stabilitas membelok ke atas dengan N-Z sama dengan A5/3. Dan yang ketiga, dari harga N sama dengan Z dapat disimpulkan bahwa gaya inti tak tergantung pada muatan nukleon, atau N-N sama dengan P-P sama dengan N-P. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan inti stabil memiliki N genap, Z genap seperti pada tabel 4.1. Nah, berikut ini yaitu tabel 4.1 jumlah inti stabil. Nah, di tabel ini ada N yaitu nomor neutron dan Z itu ada nomor atom. Itu ada jumlah inti stabil yaitu ada genap dan ganjil. Di jumlah inti stabil itu yang genapnya ada 160, ganjil genapnya ada 53, terus genap ganjil 49 dan ganjil ganjilnya ada 5. Dan yang di bawah itu ada inti ganjil yang stabil yaitu ada H, Li, B, N, dan Ta. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang energi ikat dan energi pemisah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang energi ikat inti dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nova Aktarina. Dan semoga materi yang saya sampaikan, yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman sekalian bisa mengerti dan bisa memahaminya. Saya mohon maaf apabila saya banyak salah kata, salah pengucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Oktarina. Di sini saya akan menjamukan materi dari teman saya yaitu Vidya Hasanati. Materinya tentang energi ikat inti. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus semi empiris Weizsäcker. Massa inti atom MaZ dapat dihitung dengan mengumpamakan inti atom sebagai suatu tetes zat cair atau liquid rock berdasarkan model Bohr dengan menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, inti dianggap terdiri dari zat yang terkemukakan sehingga jari-jarinya berbanding lurus dengan R sama dengan RO angka 1/3. Yang kedua, gaya inti tak bergantung pada muatan nukleon. Yang ketiga, gaya inti mempunyai sifat jenuh. Rumusnya sebagai berikut. Dari persamaan yang pertama tadi, kita dapat menghitung per satu suku demi suku. Yang pertama, faktor dominan. Energi ikat elektron dengan proton dalam atom H diabaikan. Lalu yang kedua, energi ikat spesifik atau energi volume, di mana NO harus dikurangi dengan energi ikat nukleon yang membentuk inti. Dengan A1 tetapan yang ditentukan dari percobaan. Yang ketiga, ada efek tegangan permukaan, di mana perhitungan M1 terlalu besar karena diperhitungkan juga nukleon-nukleon yang berada di permukaan inti sama dengan nukleon yang berada di dalam inti. Nah, maka
satu perlu dikoreksi dengan faktor yang besarnya berbanding lurus dengan luas permukaan. Rumusnya sebagai berikut. Dengan A2 konstanta yang ditentukan dari percobaan. 4 itu ada pengaruh tegangan permukaan. Setetes cairan mula-mula berbentuk bola seperti gambar A. Bila padanya dikenakan suatu gaya, bentuknya akan berubah menjadi lonjong seperti gambar B. Sebaliknya, tetesan akan terus melonjong hingga mencapai bentuk seperti gambar C, yang pada akhirnya akan terbelah menjadi dua tetesan seperti gambar D. Masing-masing belahan tetesan kembali ke bentuk bola gambar A dengan ukuran yang lebih kecil. Yang kelima itu ada gaya tolak kolom, di mana proton-proton di dalam inti saling tolak-menolak sehingga memperkecil gaya ikat atau memperbesar massa inti. Dengan A3 konstanta yang dapat dihitung secara teori. Lalu yang keenam itu ada efek pasangan. Telah diketahui bahwa inti-inti menjadi stabil apabila neutron dan proton berpasangan. N sama dengan Z. Masa inti-inti di luar garis N sama dengan Z menjadi lebih besar, sehingga yang ketujuh itu ada efek genap ganjil. Telah diketahui bahwa inti-inti akan menjadi sangat stabil apabila jumlah neutron dan jumlah protonnya genap, atau inti genap-genap. Jadi perlu diadakan koreksi. Poin yang ke-8 yaitu pengaruh ganjil genap. Tabel di sini memberi kesan inti dalam keadaan khusus cenderung untuk dua nukleon pada tipe yang sama dalam keadaan yang sama bekerja sama sebagai bentuk dengan spin berlawanan. Dalam kasus inti genap-genap di sini, satu akan tidak dipasangkan dengan nukleon karena inti genap-genap adalah sebagian besar tidak stabil, memberikan kesan nukleon di sini berpasangan bukan akibat tempat proton dan neutron. Sebaliknya akan menjadi inti gasal-gasal tidak stabil dengan inti genap-genap. Poin ke-9 itu ada massa atom konstan, proton, neutron, dan elektron. Di mana energi ikat elektron dan proton diabaikan untuk membentuk atom hidrogen. 10 itu ada energi ikat inti spesifik. Dari MO harus mengurangi energi ikat pada nukleon. Energi ikat di sini sama dengan panas pengembunan dalam tetesan zat cair. Telah diketahui energi ikat per nukleon adalah selalu konstan dan syarat koreksi adalah sebanding dengan jumlah partikel dalam nukleon yang diberikan. Tanda negatif pada A adalah pertambahan massa yang lebih banyak dirubah energi inti agar energi ikat total bertambah. Nilai pada A1 konstan dapat dihitung belakangan. Yang ke-11 itu ada reversion column. Di mana pada pengaruh reversion column karena muatan positif pada proton telah didiskusikan, maka hasil penjumlahan pada massa adalah sebagai berikut. Yang ke-12 itu ada pasangan pada nukleon. Massa di sini tergantung pada jumlah relatif proton dan neutron. Sebuah survei memberi kesan pada 10 inti stabil dengan membentuk pasangan neutron-proton. Inti sebagian besar akan stabil karena batasannya betul-betul lebih kuat jika A sama dengan 2Z. Beberapa penyimpanan dari A sama dengan 2Z akan mengurangi energi ikat. Koreksi massa positif untuk jumlah nukleon tidak dipasangkan adalah diterapkan dalam bentuk sebagai berikut. Berdasarkan pada materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa inti atom tersusun oleh proton dan neutron. Massa inti harusnya tepat sama dengan jumlah massa proton dan neutron atau massa nukleon. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Massa inti selalu lebih kecil daripada massa nukleon. Selisih antara massa nukleon dan massa inti disebut defek massa atau delta M. Defek massa atau delta M pada pembentukan nuklida X adalah sebagai berikut.
dengan massa sebuah atom tidak hilang begitu saja, melainkan digunakan sebagai energi untuk mengikat nukleon dalam inti yang disebut energi ikat inti. Nah, di mana energi ikat inti atau binding energi merupakan jumlah energi yang harus diberikan untuk memecahkan inti menjadi proton dan neutron. Dengan kata lain, energi ini menggambarkan energi yang diperlukan untuk melepas ikatan proton dan neutron menjadi terpisah. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.